kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dan Bung Rocky Gerung. Tapi sebagian Anda sih kalau dengan Bung Rocky Gerung dan saya ketemunya setiap hari. Pasti banyak yang sudah lama kangen itu dengan Wakil Presiden. Saya sih nggak yakin sebagian Anda masih ingat namanya Kiai Ma'ruf Amin. Kan gitu. Nah, tetapi sudah lama tidak muncul, tiba-tiba Kiai Ma'ruf Amin bikin berita. Beritanya memang kecil saja, tapi tidak begitu menarik perhatian. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin itu menarik tuh, Bung Rocky. Jadi dia menyebutkan soal apa indeks demokrasi Indonesia itu berdasarkan data kan disebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia itu turun di bawah Timor Leste, di bawah statusnya di bawah Timor Leste. Jadi sebenarnya data ini sudah lama dipublish, tapi ketika yang menyampaikan Pak Ma'ruf Amin yang lama tidak muncul kan jadi menarik gitu. Ini apa maksudnya Pak Ma'ruf Amin? Ini otokritik atau apa? Kan itu yang jadi pertanyaan saya ketika saya baca berita ini, Bung Rocky. Oke, impresi saya pertama, Pak Ma'ruf Amin akhirnya mengambil data ini untuk dia ucapkan pertama kali setelah dia diam. Dan itu pertanda sebetulnya bahwa dia mau kasih tahu bahwa dia tidak bertanggung jawab loh terhadap penurunan indeks-indeks itu. Karena selama ini dia nggak dikasih peran. Jadi kira-kira itu protes diam-diam dari Pak Ma'ruf Amin. Kita anggap aja begitu tuh. Kan sebagai orang yang terpelajar, kan Pak Ma'ruf Amin kan mengerti demokrasi, ilmu-ilmu sosialnya bagus banget. Jadi dia mungkin terganggu. Kenapa itu nggak dibicarakan? Sehingga dimensi intelektualnya yang muncul, dimensi politisnya dia diam karena Pak Jokowi nggak pernah ajak mungkin ke peran tertentu. Tapi akhirnya dia memunculkan aspek akademis dari hidupnya itu. Dia guru besar kan, dan karena itu kuriositas dia itu yang justru terbit pertama kali. Nah kita mesti kasih applause bahwa Pak Ma'ruf Amin diam-diam sebetulnya mengevaluasi keadaan sosial politik kita tuh. Jadi sebetulnya nggak diperlukan KSP, minta aja Pak Ma'ruf Amin sekaligus bertindak sebagai KSP yang mengevaluasi politik, mengevaluasi masyarakat sipil, mengevaluasi pembicaraan publik, bahkan memonitor indeks-indeks demokrasi dan hak asasi manusia yang dibuat di luar negeri. Jadi sekali lagi, ini kejutan sebetulnya karena sebagai wakil presiden akhirnya dia menemukan sendiri fungsinya yang selama ini dianggap ban serep, sekarang dia betul-betul kemudi loh, karena ini soal demokrasi hanya orang yang paham tentang filosofi dari kebebasan sipil yang mampu untuk memberi otokritik. Ini juga sebetulnya adalah otokritik terhadap pemerintah. Jadi saya kasih applause, kasih pujian pada Pak Ma'ruf Amin bahwa beliau masih tetap mampu untuk membaca arah bangsa ini, dan dia temukan arah bangsa ini sudah melenceng. Karena itu dia kutip indeks-indeks dari evaluasi pakar atau institusi luar negeri. Itu saya kira substansinya. Ya, karena yang dikutip oleh Pak Ma'ruf Amin ini meskipun konteksnya beliau bicara di HUT otonomi daerah itu saya kira menarik, bukan hanya soal demokrasi, beliau juga soal menyinggung soal persepsi korupsi, kemudian juga pembangunan manusianya dan sebagainya. Jadi saya kira ini beberapa hal yang fundamental yang kemudian disampaikan oleh Pak Ma'ruf. Seperti biasa beliau kan menyampaikan dengan datar dan sebagainya, tapi orang seperti Anda yang memahami posisi semacam itu jadi tahu bahwa ini merupakan kritik keras terhadap pemerintahan. Ya mungkin kalau seandainya kecelakaan kapal selam kemarin ingin dimasukkan sebagai topik pembicaraan, mungkin Pak Ma'ruf juga akan beri kritik bahwa kita lalai sebetulnya memperbaiki atau memperbaharui peralatan perang kita, karena kita sibuk memperbaharui ibu kota itu. Jadi tapi mungkin nggak sesatir itu Pak Ma'ruf Amin. Tapi saya bayangkan sebetulnya bahwa itu satu logika yang sama itu. Kritik diri sebetulnya bahwa buat apa membangun ibu kota baru, lebih baik membeli kapal selam baru tuh. Jadi kira-kira itu yang ditangkap oleh publik, atau saya ingin agar supaya publik menangkap itu. Di tengah kebisuan Pak Ma'ruf Amin, dia masih bisa menuntun kita untuk melihat hal-hal yang
dilupakan dalam hiruk pikuk politik gitu. Kan Pak Jokowi nggak pernah bilang indeks demokrasi kita mundur, nggak pernah bilang soal-soal yang diuraikan oleh Pak Ma'ruf itu. Jadi sebetulnya kita lihat ada dualisme di dalam ide kepemimpinan di istana tuh. Yang satu presiden itu ingin selalu ada di depan kamera supaya bisa mengucapkan sesuatu yang itu juga. Yang lain justru mengambil jarak. Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden mengambil jarak untuk melakukan kontemplasi, dan hasil kontemplasi yang dia ucapkan di forum otonomi daerah itu. Dan itu juga strategis betul karena itu forum yang langsung terkait dengan pengetahuan kita terhadap Indonesia oleh kepala-kepala daerah itu. Saya melihat ini kan sebenarnya semacam kerendahan dan kelapangan hati gitu ya, melihat bahwa ada persoalan serius. Ini juga sebuah keberanian gitu, berani melakukan otokritik gitu kan. Tidak semua orang, apalagi seorang kepala pemerintahan yang dia punya tanggung jawab bagaimanapun kan. Pak Ma'ruf ini satu paket dengan Pak Jokowi, meskipun ada tadi sebagai ban serep. Dengan dia keberanian dia menyampaikan itu saja, meskipun tone-nya disampaikan dengan datar, tapi itu menurut saya kan luar biasa sekali. Mestinya ucapan luar biasa itu digaungkan lagi oleh DPR tuh. Kalau masyarakat sipil tiap hari gaungkan itu tuh. Tadi saya barusan dari konferensi pers untuk membackup upaya untuk mengembalikan fungsi pengadilan supaya tidak terpengaruh oleh kekuasaan, karena nanti hari Kamis ada sidang putusan buat Syahgana Nainggolan tuh. Saya terangkan bahwa kita sebetulnya bukan ingin minta demokrasi dipulihkan. Kita ingin para penghalang demokrasi itu yang disingkirkan. Karena demokrasi itu memang dari awal udah pulih, kan udah dijamin dalam konstitusi. Karena itu kita anggap bahwa kekuasaan hari ini justru menghalangi terbentuknya kultur demokrasi. Jadi bukan membebaskan Syahganda sebetulnya, tapi menyingkirkan penghalang-penghalang demokrasi yang menyebabkan Syahganda itu tidak bisa menikmati alam yang dia perjuangkan dari sejak mahasiswa. Kita juga katakan hal yang sama supaya hakim itu tidak terhalang untuk memutuskan dengan hati nuraninya itu. Jadi kita mau ingatkan bahwa demokrasi yang sekarang memburuk itu sebetulnya bukan hakikat masyarakat sipil, tapi itu kerjaan pemerintah. Kenapa? Karena Presiden Joko Widodo tiba ketika demokrasi sudah tersedia. Jadi kita undang dia untuk masuk ke rumah yang sudah demokratis. Nah kalau sekarang Pak Ma'ruf Amin ingatkan lagi bahwa demokrasi sudah menurun, maka ingatan itu mesti langsung ditujukan pada Pak Jokowi bahwa buruk sebetulnya rumah yang pernah disiapkan buat beliau. Beliau tidak rawat rumah itu. Demikian juga DPR tuh, yang selalu berupaya untuk membohongi rakyat dengan regulasi-regulasi yang menghina akal sehat publik. Ya, nah satu fakta di lapangan juga yang menarik, ini sekarang sedang ramai dan saya kira ini sangat relevan karena kita bicara soal indeks demokrasi kita yang di bawah Timor Leste. Ini kan sebenarnya penghinaan ini. Ini ada berita seorang direksi PT PAL yang baru dilantik oleh Erick Thohir itu mengundurkan diri. Nah, alasannya yang unik ini, Bung Rocky, dia merasa daripada terjadi keributan, dia ini dituduh sebagai pendukung HTI dan ISIS. Nah, ini kan ini sekarang jadi kayak mengingatkan kita di masa lalu ini tudingan terlibat komunis gitu ya, kalau kesannya sekarang gitu. Dan kenapa dia kemudian disebut sebagai pendukung HTI dan ISIS? Karena ternyata dia pernah jadi caleg dari PKS pada pilpres pada pemilu tahun 2014 di Jawa Tengah. Dia tidak terpilih dan kemudian dia lanjut ke akademis. Nah, yang saya sedih ketika saya baca CV-nya dari direksi PT PAL ini anak muda yang cemerlang. Dia S1, S2-nya itu lulusan Delft University di Belanda itu di bidang elektro, dan kemudian S3-nya dari Swedia. Tiba-tiba, nah, saya jadi teringat ini orang-orang bagus mundur dari BUMN, sementara yang BUMN diisi oleh para komisaris yang kita nggak ketahui nggak keruan juntrungannya, yang kerjanya cuma bisa ngelarang orang pengajian online. Jadi dia akhirnya mengundurkan diri karena dia tahu dia akan mengalami tekanan segala macam. Karena udah pasti intriknya udah dimulai kan. Saya bisa bayangkan yang intrik siapa? Ya komisaris juga. Komisaris mana? Ya komisaris yang S1, S2, S3-nya nggak jelas pas itu. Kan ini trade off-nya begitu tuh. Jadi orang akhirnya diukur melalui isu tuh.
isu pernah nyalek berarti dekat dengan HTI itu. Jadi semua orang yang di bawah bendera Islam selalu dianggap sebagai kader HTI atau FPI itu. Jadi bagian ini yang bikin kita nggak bisa mengerti apa sebetulnya kualifikasi untuk jadi komisaris itu. Kan komisaris adalah orang yang bisa mengawasi, oversight kegiatan bisnis dari korporasi. Dari segi teknis, dari segi keuangan tuh. Nah dia jelas-jelas ilmunya itu berlebih tuh. Bahkan berlebih sebagai sekedar komisaris. Tapi intriknya kok begitu. Iya itu. Sementara yang komisaris, kebanyakan komisaris kan diangkat karena memuja presiden kan. Bukan karena memuja ilmu pengetahuan itu kan. Jadi buzzer itu ini benar-benar biang dari kebobrokan bangsa ini adalah buzzer. Bahkan dia harus bermain intrik supaya nggak ada saingan sebagai komisaris. Jadi buruknya bangsa ini sebetulnya yang diucapkan oleh Pak Ma'ruf itu memang menunjukkan bahwa demokrasi kita itu bahkan memburuk sampai pada hal-hal yang absurd. Menjadi caleg dari PKS dianggap sebagai HTI dan ISIS. Ini udah gila. Nah, kan serem. dan saya kira Anda itu sudah kena itu cap HTI karena Anda pernah tampil juga di forum HTI dan juga sering tampil di forum PKS ya. Jadi Anda double gitu dibandingkan caleg ini tadi. Jadi peluang saya untuk jadi komisaris hilang ya. Saya kira ya. Saya dengan berat hati mesti jujur mengakui itu. Iya. Ya, karena ukurannya adalah indeks kedunguan. Untuk jadi komisaris, indeks kedunguannya mesti tinggi itu. Bukan indeks demokrasi atau indeks pengetahuan. Ya, saya menyampaikan mengapa hal ini saya kaitkan karena menurut saya ini langsung berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi, Pak Pres, itu dengan apa yang terjadi di lapangan atau bahkan yang terjadi di lembaga-lembaga BUMN seperti PT PAL. Kita misalnya nanti setelah Presiden Jokowi selesai masa tugasnya, kita hitung berapa banyak orang yang tersingkir hanya karena dendam itu. Lalu begitu dia diteliti, maka indeks demokrasi itu makin turun lagi itu. Karena meritokrasi akhirnya jadi bahan olo-olo aja tuh. Wow, Anda ahli ya, ahli apa? Ahli menyingkirkan orang itu. Karena ini yang terjadi nih. Nah, masyarakat Indonesia sedang berupaya untuk memulihkan rasa jengkelnya pada kekuasaan karena sumbu-sumbu yang tadinya pendek sekarang jadi panjang dan sumbu panjang itu udah dinyalakan, udah dihidupkan itu. Nah, Pak Ma'ruf Amin sebetulnya mengingatkan kita bahwa ada sumbu yang sudah disulut. Jadi begitu demokrasi indeksnya turun, itu berarti potensi pengendalian politik justru meninggi itu. Nah, Ma'ruf Amin bagaimanapun bukan orang yang terlatih di dalam kultur otoritarianisme itu. Bahkan saya kira dia bukan seorang feodal tuh. Tapi bagi kita yang ada di luar, menunggu sebetulnya ada orang di dalam kabinet yang juga atau 2-3 menteri yang berbaris di belakang Ma'ruf Amin. Bukan untuk beroposisi pada Presiden Jokowi, tapi untuk mengucapkan yang benar. Kan orang nunggu Presiden mengakui bahwa indeks turun. Berkali-kali kita ucapkan itu dalam webinar, segala macam seminar. Enggak satupun Presiden mau ngakui itu. Akhirnya Wakil Presidennya ngakui. Kan itu sebetulnya tamparan buat Presiden. Artinya kalau kita balik, siapa sebetulnya yang diam? Kan sementara ini dianggap Ma'ruf Amin diam. Loh enggak, yang diam itu Presiden. Diam apa? Mendiamkan pemburukan demokrasi itu. Iya. Baik, Bung Rocky, jadi harusnya kita tunggu bagaimana reaksi Presiden dan syukur kalau beliau juga mengambil langkah yang sama seperti Pak Ma'ruf Amin dan kemudian diikuti dengan beberapa langkah konkret ya. Kita kan bagaimanapun seperti kita tahu Pak Ma'ruf Amin ini kan hanya ban serep dan sebagai ban serep tentu tidak punya peran-peran untuk melakukan eksekusi kan seperti Presiden Jokowi. Saya kira nanti saya justru nunggu ucapan Muldoko atau Pak Mahfud MD yang nanti akan mengatakan, saya sudah katakan bahwa yang berhak bicara tentang keadaan istana itu cuma Ketua KSP, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara. Pak Ma'ruf tidak berhak untuk mengevaluasi keadaan kabinet itu. Jadi ini sebetulnya akan diingat orang bahwa di dalam kekuasaan telah terjadi perbedaan fundamental di dalam membaca arah bangsa.
dan saya ada di pihak Ma'ruf Amin. Oke, Dalam soal ini. Saya ralat kalau gitu, harapan saya. Stand with Ma'ruf Amin, gitu ya. Iya. Bersama Ma'ruf Amin kita perbaiki demokrasi. Yes. Wah, mantap itu. Nah, jadi tagline itu. Jadi saya usulkan wakil presiden 3 periode. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Oke. FNN berjaya. Sip.